Bisa dengar suara saya semuanya, adik-adik? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Dengar. Dengar, Kak. Dengarnya semua? Dengar. Ya. Baik. Saya harap kalian bisa fokus pada kegiatan hari ini, karena kegiatan hari ini sangat penting untuk menunjang akademik kalian selama berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Ya, jadi sebelum saya membuka dan mempersilahkan narasumber untuk memberikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, saya Jabal Rahmat Ashar, salah satu staf pengajar di Fakultas Pertanian UMI. Di sini saya bertindak sebagai moderator pada pertemuan virtual pada pagi hari ini. Ya, jadi mungkin tadi agak sedikit lama adik-adik menunggu karena berhubung hari ini di jam yang sama ada juga mahasiswa yang seminar hasil ya. Jadi kita harus bagi dua Zoom-nya seperti itu. Jadi saya harus membuka seminar hasil dulu, setelah itu baru ke Zoom-nya adik-adik semua. Baik, mungkin di sini kita tidak terlalu formal saja supaya nanti ada feedback dari kalian semua. Saya takutnya nanti terlalu formal terus banyak yang takut bertanya dengan narasumber nantinya. Ya, jadi saya harap nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan setelah narasumber memberikan materi, silahkan ya, supaya nanti pada saat kalian menggunakan kalam ataupun simpadu kalian itu tidak ada lagi yang bertanya-tanya bagaimana proses penggunaannya. Ya, jadi hari ini adalah di mana kalian harus memahami seluruh tahapan-tahapan penggunaan kedua aplikasi tersebut, karena kedua aplikasi ini adalah hal yang sangat penting untuk menunjang perkuliahan kalian selama di UMI. Baik, salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan tentunya juga puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual daring pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jadi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sebelum perkuliahan dimulai, dan ini sangat penting disosialisasikan ke adik-adik semua karena ini adalah bagian yang nantinya akan menemani kalian ya selama perkuliahan. Jadi pada pertemuan kali ini ada dua materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang pertama itu terkait dengan penggunaan kalam. Jadi kalam ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan selama perkuliahan online dilaksanakan di UMI. Ya, terus ada juga simpadu. Simpadu ini adalah yang nantinya akan merekap seluruh akademik, bagian akademik yang kalian programkan, nilai-nilai kalian dan seterusnya semuanya akan ada di sana. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Baik, mungkin saya tidak terlalu lama. Di sini saya akan memperkenalkan kedua narasumber yang akan membawakan materi pada kegiatan pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Salis Kurniawan. Apakah sudah hadir? Sudah ada ya bersama kita semua? Pak, hadir. Jadi sedikit perkenalan, Pak Salis Kurniawan ini adalah salah satu staf pengajar juga di Prodi Agribisnis. Jadi beliau ini merupakan sekretaris program studi ya. Dan tentunya nanti sebentar beliau akan membawakan materi terkait dengan penggunaan kalam ya, seperti itu. Terus di sini juga sudah ada narasumber kita yang kedua. Di sini sudah hadir juga Pak Agus Trai. Pak Agus Trai juga sudah hadir ya? Ya Pak, ya. Oh ya, jadi Pak Agus ini juga adalah salah satu staf pengajar di Prodi Agribisnis. Jadi beliau nanti ini yang akan membawakan materi terkait dengan penggunaan simpadu, ya, si akad. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Baik, saya mungkin langsung saja mempersilahkan untuk ke materi pertama, dan untuk yang pertama saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak Salis Kurniawan untuk membawakan materinya. Silakan Pak Salis.
Oke, baik. Terima kasih Pak Jabal selaku moderator pada kesempatan kali ini. Weh, bagus KTP-nya Pak Salis. Hadir Pak. Masuki suara atau Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen pimpinan yang sempat hadir di Zoom meeting kali ini, dan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru angkatan 2022 untuk mahasiswa baru Prodi Agroteknologi dan Prodi Agribisnis. Tentunya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya lah kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini, diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Allah, sehingga kita bisa melanjutkan agenda kita dalam rangka sosialisasi dua aplikasi yang sering adik-adik akan gunakan kurang lebih 4 tahun ke depan, yaitu aplikasi Siakat atau Simpanyu dan aplikasi Kalam. Dan tentunya mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Baik adik-adik sekalian, selaku peserta pada kegiatan sosialisasi kali ini, jadi saya perkenalkan diri sekali lagi, tadi sudah diperkenalkan sama moderator. Jadi nama saya Salis Kurniawan Husain, dan saat ini sebagai staf pengajar juga, khususnya untuk program studi agribisnis. Walaupun saya tempatnya di agribisnis, kadang juga dapat kelas yang agroteknologi. Jadi kemungkinan adik-adik akan ketemu saya di beberapa mata kuliah seperti itu. Dan saat ini kadarullah diamanahkan sebagai sekretaris program studi pada program studi agribisnis. Baik adik-adik sekalian, hari ini saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan pengenalan dan tutorial mengenai penggunaan Kalam, dan saya diberi waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya untuk menyampaikan ataupun menjelaskan bagaimana penggunaan Kalam dan apa-apa saja yang harus adik-adik ketahui terkait dengan Kalam itu sendiri. Jadi mungkin saya menyampaikan materi dulu ya. Jadi materi saya nanti kan ada part per partnya gitu. Nanti setiap partnya saya sampaikan dulu. Setelah itu kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Baru kemudian saya lanjut di part berikutnya. Gitu. Sebelumnya adik-adik di angkatan 2022 belum punya ya akun Kalam? Belum dikasih ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Karena semuanya belum punya, kayaknya semuanya belum punya akun Kalam, belum tersedia sampai saat ini. Jadi adik-adik silakan diperhatikan, dan ini juga akan direkam ya sama panitia dan akan dipublish di kanal YouTube fakultas ataupun di prodi. Jadi adik-adik nanti bisa melihat kembali bagaimana penggunaan di kelas Kalam. Nah, untuk pengenalan pertama itu tidak banyak adik-adik. Jadi ada beberapa hal saja yang adik-adik perlu tahu di awal, seperti apa Kalam itu. Untuk memudahkan adik-adik, sebentar saya akan menunjukkan slide PPT plus persentase, plus saya akan simulasikan bagaimana penggunaan Kalam. Saya izin share ya, panitia. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi saya akan menyampaikan dalam bentuk slide dan simulasi. Slide-nya ini nanti juga saya akan bagikan di panitia. Nanti panitia yang meneruskan ke grup angkatannya kalian. Jadi untuk Kalam itu sendiri, ini kan adik-adik angkatan 2022 ya. Jadi adik-adik mungkin waktu SMP ataupun SMA sudah mendapati masa pandemi, dan beberapa
sekolah yang saya tahu itu sudah menerapkan LMS selama masa pandemi. Tahu ya LMS ya, Learning Management System. Jadi Learning Management System ini kalau di UMI namanya Kalam. Jadi mungkin kalau adik-adik di waktunya di SMA itu sendiri, mungkin ada juga LMS-nya. Apakah namanya disesuaikan dengan sekolahnya. Jadi LMS ini ataupun Kalam itu sendiri adalah suatu ya. Sebentar Pi, ke Pak Arul dulu. Oke. Jadi Kalam itu sendiri merupakan learning management system yang dimiliki oleh UMI dan dibuat oleh UMI, yang gunanya untuk apa adik-adik? Ya gunanya sama seperti LMS yang lain, yaitu di mana adik-adik di situ akan join kelas online-nya, dan di situ ketika adik-adik sudah join kelas online-nya, di situlah adik-adik akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya itu mulai dari adik-adik mendownload materi, mengisi daftar hadir. Terus kalau misalnya ada tugas ataupun kuis, adik-adik akan upload-nya di situ. Jadi kurang lebih seperti itu Kalam yang akan adik-adik lakukan selama proses pembelajaran online. Walaupun misalnya di semester depan ada kebijakan blended ya, bisa online, bisa offline, atau mungkin di semester-semester berikutnya full offline misalnya, Kalam ini akan tetap digunakan. Jadi adik-adik melalui forum kali ini, saya akan memperkenalkan bagaimana penggunaan Kalam itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini akan kita pelajari sejam ke depan. Yang pertama itu cara login plus update foto profil. Yang kedua itu cara menemukan kelasnya. Yang ketiga itu cara mengisi presensi dan mengakses materi perkuliahan di kelas Kalam. Dan yang keempat itu cara mengumpulkan tugasnya. Nah, ini dulu yang adik-adik perlu pahami, keempat hal ini dulu. Nanti kalau adik-adik sudah mulai sering menggunakan Kalam, saya yakin adik-adik mulai terbiasa dengan fitur-fitur yang lainnya. Hanya untuk permulaan, yang ini dulu yang adik-adik perlu pahami. Baik, saya mulai di bagian pertama, yaitu cara login dan update foto profilnya. Nah, jadi di sini saya ada dua bagian ya, untuk cara login dan untuk update foto profil. Untuk cara loginnya, adik-adik untuk Kalam UMI itu bisa diakses pada website kalam.umi.ac.id. Nanti akan diminta user sama passwordnya. Ini saya langsung contohkan ya. Jadi silakan masuk di browsernya. Kalau misalnya di sini ada yang punya dua perangkat, mungkin pakai laptop satunya atau pakai handphone yang satunya, silakan ketik saja di browser. Jadi Kalam ini bisa diakses di PC laptop, PC desktop, ataupun lewat smartphone-nya. Jadi ketik saja kalam.umi.ac.id. Nah, nanti akan masuk tampilan seperti ini. Jadi ini tampilan depan atau dashboard depannya. Adik-adik silakan nanti bisa mungkin lihat ini untuk pengenalan Kalamnya itu sendiri, terus bisa baca-baca sebutan rektor dan beberapa fitur-fitur yang di Kalam. Nah, cara loginnya, ketika adik-adik sudah mengakses kalam.umi.ac.id, selanjutnya adik-adik login saja, ada bagian kanan atas. Nah, jadi kanan atas yang di sini. Ini diklik saja login, sama halnya kalau adik-adik mungkin mengakses media sosial ataupun website tertentu. Oke, selanjutnya untuk usernya, adik-adik sekalian, itu menggunakan nomor stambuknya. Hanya karena saat ini adik-adik belum punya akun Kalamnya, jadi saya mencoba login menggunakan akun mahasiswa yang lama, angkatan 2019. Nah, ini jadi untuk username-nya itu menggunakan nomor stambuk. Sedangkan untuk password-nya, nah kalau di sini saya tuliskan untuk password itu ada password default. Biasanya setiap tahun password default-nya itu seperti ini. MHS Tagar 2000, kalau di angkatan 2021, MHS Tagar 2021. Waktu di angkatan 2020, MHS Tagar 2020.
Nah, ini saya cuma buat ini MHS Tagar 2022 dengan asumsi bahwa password default itu sama dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, jadi saya login karena ini angkatan 2019 sudah pernah rubah password, jadi saya tidak menggunakan password default-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah memasukkan nomor stambuk dan passwordnya, silakan ditekan saja yang hijau ini untuk login. Oke, jadi kalau adik-adik sudah bisa login, maka tampilan awal dashboard-nya seperti yang adik-adik lihat di layar. Jadi seperti ini. Nah, kalau adik-adik saya sarankan untuk pertama kali ketika login, ini tidak apa-apa diabaikan ya. Mungkin kalau adik-adik buka di browser, ya buka di smartphone, ini mungkin langsung muncul di tampilan awal. Tapi adik-adik ini boleh abaikan dulu untuk sementara, kita fokus dulu untuk fitur-fitur yang lain. Gitu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya baru pertama kali login, maka tidak akan, mungkin di sini tidak ada nama mata kuliah atau kelasnya kalian. Tidak akan muncul, biasanya seperti itu kalau misalnya pertama kali. Kecuali dia akan muncul ketika dosen mata kuliah yang bersangkutan menambahkan adik-adik di kelas kalamnya. Gitu ya, ini untuk tampilan awal. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana adik-adik bisa join kelasnya, kita mau update foto profil dulu. Untuk foto profilnya, adik-adik bisa klik di kanan atas nih, yang warna hijau. Nanti muncul di sini, pilih yang profil. Profilnya, Pak Arul, mungkin bisa di-mute dulu ini, Pak. Oke, lanjut. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, adik-adik silakan pilih edit profile. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Adik-adik, ini kan sebenarnya bisa diedit, tapi kalau pengalaman di tahun-tahun yang lalu, ketika adik-adik edit ini, itu akan mereset pas user sama passwordnya. Jadi, saya sarankan untuk adik-adik angkatan 2022, untuk isian profilnya tidak perlu diutak-atik dulu ya. Karena beberapa tahun lalu itu ada beberapa mahasiswa yang utak-atik malah merusak akunnya sendiri. Jadi disarankan adik-adik ketika mau edit profil, cukup edit saja foto profilnya. Saya tidak menyarankan untuk mengganti yang lainnya. Adik-adik kalau misalnya mau edit profil, tinggal scroll saja bagian bawah, terus nanti bisa di drag and drop fotonya di sini atau mungkin diklik di sini. Jadi nanti silakan dipilih saja foto profilnya dari smartphone-nya ataupun mungkin dari komputernya gitu. Jadi kalau misalnya sudah pilih, di sini saya tidak contohkan ya saya upload foto dari mana karena ini punya mahasiswa lama, sudah ada foto profilnya juga. Nanti kalau sudah terupload dia akan muncul seperti ini. Nanti kalau sudah muncul, adik-adik jangan lupa untuk menekan di bagian bawah yaitu update profil. Oke, untuk saya pikir untuk bagian pertama terkait dengan cara login dan update foto profil cukup jelas ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan untuk bagian pertama ini? Aman Jito? Aman Jito? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut di bagian kedua, yaitu terkait dengan cara menemukan kelas. Nah, jadi adik-adik, biasanya cara adik-adik menemukan kelas itu ada dua ya, biasanya. Ada, kalau di sini saya sebutkan ada cara pertama, ada cara kedua. Nah, kalau cara pertama, itu namanya self-enrollment. Self-enrollment ini artinya adalah adik-adik yang masuk sendiri di kelas itu. Nah, bagaimana caranya supaya adik-adik bisa masuk di kelas itu? Biasanya itu akan ada
link atau tautan untuk mengakses kelas. Biasanya ini akan diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi misalnya semester 1, kalau di agribisnis itu ada mata kuliah matematika bisnis. Misalnya saya dosen pengajarnya matematika bisnis. Nanti saya akan kalau misalnya saya mau pakai metode pertama, self-enrollment, maka mungkin saya akan kirim linknya di grup kelasnya, grup WA kelasnya. Nanti adik-adik di situ klik saja link tersebut, kemudian nanti masukkan enrollment key-nya. Jadi enrollment key-nya ini biasanya kita akan sertakan link dengan enrollment key. Jadi ketika adik-adik klik itu, maka adik-adik akan diminta untuk mengisi enrollment key atau kayak password ya lah, begitu. Nanti ketika adik-adik isi, maka adik-adik akan otomatis masuk di kelas melalui cara pertama, self-enrollment. Tapi kalau pengalamannya kita di beberapa tahun ke belakang, cara ini itu sangat sangat sedikit dosen yang menggunakan dengan cara ini. Biasanya itu menggunakan cara kedua, yang saya sebut cara otomatis. Jadi otomatis ini adik-adik tidak perlu ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi saya pengajarnya matematika bisnis kelas A1 misalnya. Saya sudah punya nama mahasiswa kelas A1 mulai dari nomor urut 1 sampai nomor urut 30. Biasanya kalau saya sudah punya namanya, maka saya akan input sebagai peserta di kelas kalam. Ketika dosennya yang input sendiri peserta di kelas kalam, maka mahasiswa tersebut ketika membuka akun kalamnya, maka akan muncul otomatis mata kuliah yang sudah diinput oleh dosen yang bersangkutan. Jadi biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa, ini juga biasa terjadi ya, ada mahasiswa, Pak, saya matematika bisnis kelas A1, teman-temanku yang lain sudah pada join nih, atau sudah pada muncul nih kelas kalam matematika bisnis kelas A1 di kalamnya. Kenapa saya belum muncul, padahal saya peserta juga? Maka yang harus adik-adik lakukan itu adalah menghubungi dosen yang bersangkutan untuk, Pak, saya minta untuk di-invite di kelas kalam mata kuliah apa, kelas apa, gitu. Sebutkan nama sama nomor stambuk, karena nama sama nomor stambuk ini diperlukan untuk menginput namanya kalian di kelas kalam. Jadi jangan juga WA dosen, Pak, masukkan di kalam, tidak jelas kata perintata atau kata penyampaianta. Jadi kalau misalnya mau diminta dimasukkan di kelas kalam, sebut perkenalkan kinamata, perkenalkan nama, nomor stambuk, angkatan berapa, prodi dari mana. Kalau perlu, itu screenshotkan KRS tak deh. Nanti KRS akan disampaikan sama Pak Agus, supaya dosen yang bersangkutan tahu bahwa memang mahasiswa ini adalah mahasiswa di kelas saya, supaya nanti akan diinputkan di kelas kalam. Nah, cara kedua ini yang paling banyak digunakan oleh dosen saat ini. Jadi adik-adik tinggal menunggu saja dosennya yang akan memasukkan kalian di kelas kalam. Gitu ya. Jadi seperti ini, kalau di contohnya, ini contohnya punyanya seniornya, namanya Rizka. Jadi ini kalau adik-adik lihat, ini adalah beberapa kelas yang Rizka sudah di-invite di kelas kalam dari dosen yang bersangkutan. Oke, nanti adik-adik kalau di semester 1 ya, kalau semester 1 ada berapa mata kuliah ya Pak Agus? Kalau agribisnis? 8 ya? 8 itu dengan kokurikuler dan pencerahan kalbu ya? Oke, jadi kalau misalnya kayak di semester 1, itu kan ada 8. Tapi ada 2 mata kuliah dari 8 itu, yaitu mata kuliah kokurikuler dan pencerahan kalbu. Nah, maka adik-adik tidak perlu cari yang 2 ini, kokurikuler dan pencerahan kalbu, karena biasanya itu tidak disediakan di kelas kalam. Jadi adik-adik silakan usahakan dicek, adik-adik sudah masuk di 6 mata kuliah yang lainnya di kelas yang memang sama yang adik-adik programkan. Awas Ki, salah masuk kelas, karena di setiap kode kelas kalam itu selalu ada kodenya seperti ini. Ada kode mata kuliahnya, tahun akademiknya, tahun apa, terus di sini ada kelasnya plus nama mata kuliahnya. Jadi pastikan adik-adik nanti ketika sudah punya akses kalam, lihat di dashboard. Lihat di dashboard, pastikan ada 6 mata kuliah di semester 1 sesuai dengan yang kita program, plus dengan sesuai dengan kelas yang kita program. Jangan salah kamar. Jangan salah masuk, karena kalau misalnya salah masuk, itu
bisa berakibat di proses penilaian. Mungkin adik-adik dianggap tidak hadir di kelas yang seharusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah masuk, salah kamar, itu silakan segera dihubungi dosen yang bersangkutan bahwa Pak, saya salah masuk bukan di kelas ini, saya seharusnya di kelas ini. Jadi itu yang harus adik-adik perhatikan. Sekali lagi, perhatikan nama mata kuliah tersebut dan kelasnya sudah benar atau tidak. Itu ya untuk bagian kedua, yaitu cara menemukan kelas. Apa ada pertanyaan? Mungkin belum ada ya, karena semuanya belum punya akun, jadi masih meraba-raba. Oke, kalau begitu saya masuk di bagian kedua, yaitu cara mengisi presensi dan materi perkuliahan. Nah, jadi kalau adik-adik tadi kan sudah bisa login, terus selanjutnya kalau bisa login, adik-adik harus pastikan kelas kalam untuk mata kuliah yang di program itu adik-adik sudah join di situ. Kalau adik-adik sudah join, maka pastikan adik-adik tahu cara mengisi presensi dan cara mengakses materi perkuliahan. Jadi saya contohkan ini, yang punyanya seniornya. Misalnya saya buka mata kuliah ini, agroindustri. Nah, kalau adik-adik buka mata kuliah tertentu, maka mungkin tampilannya seperti ini. Kebanyakan akan muncul ada informasi atau petunjuk perkuliahan di bagian atas, biasanya juga presensi ditaruh di bagian atas, dan selebihnya itu ada materi-materi dari pertemuan pertama maksimal sampai pertemuan terakhir. Bahkan biasanya juga untuk Meet dan UTS-nya itu disampaikan di sini. Jadi tampilannya seperti ini, misalnya ada materi pertama, ada materi kedua, dan di setiap materi itu biasanya ada materinya itu sendiri, dan ada tugas yang harus adik-adik upload juga di sini. Jadi kurang lebih seperti ini contoh tampilan dari kelas kalamnya. Ini contoh untuk mata kuliah agroindustri. Nah, selanjutnya, tadi bagaimana cara mengisi presensi? Nah, cara mengisi presensi, kalau di sini saya tuliskan, ini, baca petunjuk dalam mengisi presensi yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Selanjutnya, adik-adik perhatikan waktu yang diberikan dalam mengisi presensi. Nah, jadi seperti ini. Kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah contoh tampilan kelas di mana untuk absensinya atau presensinya itu terletak di bagian atas kelas. Jadi sebelum bab 1, sebelum materi 1, materi 2, dan seterusnya. Nah, kalau adik-adik menemukan di sini tombol untuk kita presensi, maka adik-adik silakan diklik saja yang bisa diklik ya. Dalam artian, kadang yang bisa diklik bagian di sini, ada juga kadang bisa diklik bagian di bawah sini. Nah, kebetulan yang bisa diklik itu yang ini, absensi, tertulis absensi di sini. Adik-adik tinggal klik saja. Nah, nanti ketika sudah diklik, nanti di sini akan muncul tanggal absensinya deh. Nanti adik-adik tinggal pilih saja. Terus nanti pilih hadir kalau misalnya adik-adik memang hadir. Nah, pertanyaannya kenapa di sini tidak muncul apa-apa? Nah, karena mata kuliah, karena di presensi itu deh ada waktunya. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak mengisi presensi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh dosennya, misalnya kita cuma bisa absensi pada hari Senin, pada hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10. Maka adik-adik harus mengisi presensi sesuai dengan petunjuk itu. Kalau adik-adik membuka presensi di luar dari hari dan jam itu, maka tidak akan muncul apa-apa seperti ini. Dalam artian adik-adik tidak bisa melakukan presensi lagi. Makanya disarankan ketika mengisi presensi, ingat waktu yang telah diberikan sama dosen yang bersangkutan. Karena hanya dalam waktu tersebut adik-adik bisa mengisi presensi. Adik-adik menekan tombol presensi di luar waktu itu dianggap tidak hadir. Gitu ya, itu untuk presensinya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengakses materi perkuliahan? Untuk materi perkuliahan biasanya itu beda-beda formatnya deh. Biasanya ada dosen yang kasih format file PPT, kasih file dalam bentuk Word, ataupun dalam bentuk PDF.
atau mungkin dalam bentuk rekaman, dalam bentuk PowerPoint juga. Dan ada juga kadang dosen memberikan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk link video. Nah, di mana kita bisa akses itu? Adik-adik minta tolong lagi-lagi perhatikan, baca petunjuk dalam mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Jadi ketika adik-adik akses Kalam, kan akan muncul seperti ini ya. Ini kita akses kelasnya ya. Adik-adik setiap mau mengakses materi selalu baca petunjuknya dulu deh sebelum kita mengklik materinya. Jadi contohnya seperti ini, pertemuan kedua agroindustri berkelanjutan dan permasalahannya. Nah, di sini mungkin ada penyampaian terkait dengan materinya atau mungkin petunjuk pengaksesan materi. Nanti adik-adik kalau mau akses materinya tinggal diklik saja nih deh, materi yang bisa diklik. Misalnya contohnya ini materi kedua saya klik. Maka akan otomatis terdownload. Nah, kebetulan di sini bentuk materinya adalah bentuk PowerPoint. Jadi seperti itu saja, untuk materi yang lainnya pun begitu, adik-adik ya. Tinggal klik saja. Nah, dan sekadar info di awal untuk materi perkuliahan, kadang materi perkuliahannya itu dia berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam artian, adik-adik tidak akan pernah bisa akses materi kedua kalau materi pertama tidak pernah adik-adik akses. Jadi dikunci gitu. Begitupun juga selanjutnya, adik-adik tidak bisa akses materi pertemuan ketiga kalau adik-adik tidak menyelesaikan materi pertemuan yang kedua. Jadi ini ada kadang dosen melakukan sistem settingan seperti itu. Adik-adik tidak bisa langsung lompat ke pertemuan 14 atau ke 13. Tapi adik-adik memang harus runut secara sistematis menyelesaikan tiap partnya. Supaya adik-adik itu tidak ada materi yang terlewat begitu saja. Jadi itu yang diperhatikan, karena biasanya juga ada mahasiswa, Pak, kenapa saya tidak bisa akses materi ini, kenapa saya tidak bisa kumpul tugas, padahal mahasiswanya sendiri tidak menyelesaikan materi-materi yang sebelumnya. Jadi ini mungkin perlu jadi perhatian adik-adik di mahasiswa angkatan 2022. Oke, itu untuk cara mengisi presensi dan materi perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau gitu saya lanjut di part 4. Itu cara mengumpulkan tugas. Nah, jadi untuk cara mengumpulkan tugas, biasanya itu ada dosen. Pinawang kupungnya aku mah dong. Kenapa, Rafial? Ada pertanyaan, Dek? Iya, ada pertanyaan. Jalan seorang. Pak Arul Mit, saya, Pak. Iya. Oke, selanjutnya cara mengumpulkan tugas. Cara mengumpulkan tugas, adik-adik biasanya itu dosen akan memberitahu bahwa untuk pertemuan ini itu ada tugas, dan lagi-lagi baca dulu petunjuknya. Baca petunjuk dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Lalu perhatikan batas waktu dan jenis file yang diminta dalam mengumpulkan tugas. Saya mau bahas dulu batas waktunya. Jadi di sistem Kalam itu ada batas waktu pengumpulan tugas yang disetting sama dosen. Dimana kalau misalnya dosennya bilang bahwa mute lagi, Pak. Oke, kalau misalnya dosennya bilang batas pengumpulan tugas hari Jumat jam 10. Nah, kalau adik-adik kumpulkan tugas melewati hari Jumat jam 10, maka adik-adik biasanya ada dua kemungkinan. Yaitu adik-adik masih bisa mengumpulkan tugas, tetapi di sistem itu terbaca terlambat. Jadi dosen tahu yang mana kumpul on time, yang mana tidak. Dan dosen tahu ada di situ tanggal-tanggalnya sama waktunya, jam berapa dia kumpul, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, menit keberapa, sampai detik keberapa. Jadi adik-adik, dosen itu punya data untuk melihat siapa saja yang kumpulkan tugas sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Ataukah kemungkinan kedua tadi, adik-adik mengkumpul tugas di luar dari deadline yang ditentukan. Maka bisa saja kemungkinannya adik-adik tidak bisa akses lagi. Karena ada juga settingan yang adik-adik tidak akan bisa lagi mengumpulkan tugas ketika melewati dari deadline. Jadi minta tolong diperhatikan, kalau ada tugas, perhatikan batas waktunya kapan terakhir dikumpul. Kumpul jauh hari sebelum itu. Saya selalu sarankan kumpul jauh hari sebelum itu. Kenapa? Karena tidak diminta-minta, Dek. Ini Kalam kan buatan manusia. Kadang ada proses maintenance, ada proses perbaikan atau penyempurnaan yang bisa saja adik-adik ketika mau kumpul tugas tiba-tiba terjadi error.
Mungkin errornya memakan waktu berjam-jam, sehingga ketika adik-adik mengumpul tugas mendekati deadline, itu sudah tidak kesampaian lagi. Makanya disarankan ketika ada tugas, kumpul jauh hari sebelumnya. Supaya kalau misalnya error, kan masih ada hari esok untuk bisa kita upload. Karena tidak mungkin sinyal itu tidak bagus terus, atau kalam itu maintenance terus selama 1-2 hari. Ingat lagi, Pak. Tiara, atas nama Tiara. Atas nama Tiara. Di mute, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adik-adik perhatikan juga jenis filenya. Jadi di jenis file itu, baca petunjuknya deh. Apakah dosen itu minta dikumpulkan dalam bentuk PPT, dalam bentuk Word, PDF, JPEG, ataupun mungkin link URL videonya. Jadi kalau misalnya diminta dalam bentuk PPT, maka kumpul dalam bentuk PPT. Kalau diminta dalam bentuk Word, kumpul dalam bentuk Word. Kalau diminta dalam bentuk link video, kumpul dalam bentuk link video. Jangan pernah ketika diminta dalam bentuk Word misalnya, adik-adik kumpulnya dalam bentuk JPEG. Maka bisa dipastikan adik-adik tidak akan bisa mengupload tugasnya. Karena format yang diminta tidak sama sesuai dengan yang diminta oleh dosennya. Oke, gitu ya. Terus kalau misalnya adik-adik sudah bisa mengupload, sudah tahu batas waktunya, perhatikan tugas yang di-store di Kalam Umi telah terupload dengan benar. Jangan sampai salah kirim tugas. Walaupun sebenarnya salah kirim tugas, sebenarnya adik-adik masih bisa memperbaiki dengan cara istilahnya apa ya? Mengunduh kembali, mengupload kembali, sehingga file yang sebelumnya itu tertimbun. Nah, contohnya seperti ini. Ini di agroindustri di pertemuan kedua kebetulan ada tugas. Di sini ada petunjuknya, silakan adik-adik baca dan perhatikan. Kalau mau kumpul tugasnya, itu diklik saja tugas yang mana mau dikumpul. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kebetulan ini tugasnya sudah dikumpulkan, plus sudah melewati deadline juga, makanya adik-adik di sini tidak ada muncul lagi tampilan untuk mengunggah, mengupload tugasnya. Jadi nanti di sini kalau misalnya adik-adik menyetorkan sebelum deadline, itu akan biasa muncul di sini, store tugasnya. Untuk di submission, istilahnya. Atau di submit. Nanti tinggal adik-adik tinggal download, tinggal upload saja. Tugas ke tugas ini yang diminta. Jadi kira-kira seperti itu gambaran untuk pengumpulan tugasnya. Oke, itu untuk 4 bagian, saya sudah jelaskan. Jadi kalau di dosen itu begini deh tampilannya. Keluar di sini. Sorry. Nah, ini saya kasih lihat ya, ini dashboard saya sebagai dosen. Misalnya contohnya ini untuk mata kuliah matematika bisnis. Kebetulan pesertanya di dalam cuma 3 orang, karena ini semester pendek. Jadi kita tahu bahwa, oh iya, mahasiswanya keseluruhannya itu mengumpulkan tugas, dan kalau misalnya dosennya mau lihat tampilannya seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, dosen itu punya data seperti ini, kapan dikumpulkan, pada hari apa, jam berapa, pada menit ke berapa. Jadi kita tahu semua. Jadi kalau dia terlambat, biasanya di sini bukan warna hijau. Nanti akan ada keterangan sini bahwa dia terlambat. Jadi ya adik-adik, kalau misalnya nanti mau protes, kumpulkan tugas on time atau tidak, ya dosennya itu sudah punya data sebenarnya. Oke, gitu ya. Itu untuk selingan saja. Oke, selanjutnya ini saya rangkum beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama terkait dengan penggunaan kalam. Sini saya sudah tuliskan, saya bacakan sekilas saja.
Yang pertama itu bagaimana saya bisa memiliki akun Kalam. Jadi akun Kalam itu domainnya sebenarnya operator universitas. Jadi kalau kita berkaca sama tahun-tahun sebelumnya, maka adik-adik itu nanti akan memilih, adik-adik yang sudah memiliki nomor stambuk itu akan dibuatkan akun Kalam oleh operator universitas. Jika akun Kalam itu sudah tersedia, mungkin fakultas ataupun prodi itu akan menginfokan ke mahasiswa, silakan login menggunakan username ini dengan password ini, gitu. Biasanya juga bagi mahasiswa yang belakangan daftar ulang, ini sistem antrian ya. Jadi kalau misalnya belakangan kita daftar ulang, itu biasanya juga akan mendapatkan akun Kalam di belakang juga. Jadi bersabar Ki, yang agak mungkin teman-temannya yang sudah duluan daftar ulang, duluan dapat akun Kalamnya, yang belakangan mungkin daftar sabar Ki, karena pakai sistem antrian juga. Selanjutnya, jika dalam waktu 2 minggu perkuliahan belum mendapatkan akun Kalam, maka silahkan menghubungi operator akun Kalam di tingkat fakultas. Di sini saya mention 2 nama. Yang pertama, Bu Megawati untuk program studi agribisnis, ini ada nomornya. Selanjutnya, Bu Ani untuk program studi agroteknologi, ini juga ada nomornya. Tapi untuk Ibu Ani ini yang di prodi agroteknologi mungkin saat ini belum bisa diganggu dulu adik-adik sekalian. Karena saat ini beliau lagi cuti dan butuh istirahat. Jadi kalau misalnya untuk program agroteknologi, mudah-mudahan 2 minggu ke depan itu tidak ada masalah terkait akun Kalam. Kalau misalnya ada masalah di 2 minggu perkuliahan, belum dapat akun Kalamnya, mungkin bisa dialihkan dulu ke Ibu Megawati. Gitu ya. Jadi poinnya sih bersabar saja dulu. Saya insya Allah semua akan dapat di akun Kalamnya. Selanjutnya, oke Pak, saya sudah punya akun Kalam, tapi kok kadang kalau saya masuk di websitenya Kalam, kadang error, sudah susah login ataupun yang lainnya. Jadi untuk adik-adik sekalian, ini saya sudah tuliskan, error terjadi pada kondisi berikut. Biasanya sinyal mahasiswanya sendiri yang kurang baik, jadi pastikan dapat dulu sinyal yang bagus. Yang kedua, biasanya itu Kalam ada masa maintenance-nya atau pemeliharaan website. Jadi kalau misalnya kondisi kedua ini terjadi, bukan hanya mahasiswa yang alami susah akses di Kalam, tetapi kita juga dosen susah akses di Kalam. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau ada tugas jangan kumpul mendekati deadline, karena jangan sampai deadline tersebut mendekati bersamaan dengan masa pemeliharaan website yang akan menyulitkan kalian akses kelas Kalam. Gitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga, Kalam diakses oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Nah, ini yang terjadi di awal-awal ketika Kalam ini tercipta. Jadi kalau misalnya lagi banyak orang yang join, jadi bandwidth-nya kan itu banyak ya. Jadi ibaratnya kayak mall, terus lagi ada acara, terus adik-adik pada bersamaan masuk, kan susah masuk di mall tersebut. Itu contohnya. Oke, kalau misalnya terjadi kondisi demikian, error atau apa, maka adik-adik bisa melakukan relogin. Login saja misalnya 5 menit ke depan, relogin, terus 1 jam ke depan, relogin lagi sampai bisa mengakses kelas Kalamnya. Jadi tidak perlu panik, kenapa tidak bisa login atau Kalamnya error. Karena ada 3 kondisi ini. Oke, selanjutnya saya sudah bisa akses Kalam, tapi tidak ada kelas mata kuliah muncul di dashboard saya. Ini yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa baru. Jadi lagi-lagi kalau hal ini terjadi, maka adik-adik bisa lakukan ini. Yang pertama, hubungi dosen pengajar mata kuliah tersebut untuk dimasukkan di kelas Kalam untuk mata kuliahnya melalui grup WA kelasnya kah, atau mungkin grup WA angkatannya, atau mungkin Wapri secara langsung. Adik-adik, ini perlu diperhatikan ya, ketika melakukan menghubungi dosennya via WhatsApp misalnya, baik apakah di grup kelas, grup angkatan, ataupun Wapri secara langsung ke dosen yang bersangkutan, maka hubungi dengan santun. Perkenalkan Ki Dirita, siapa nama Ata, berapa nomor stambuk, dari angkatan berapa, dari program studi apa, dan tuliskan keperluan kamu apa. Misalnya terkait dengan Kalam, Pak, perkenalkan nama saya Tiara ya, karena yang muncul di sini Tiara. Misalnya, perkenalkan Pak, nama saya Tiara, nomor stambuk 083-2022-0007 misalnya, angkatan 2022 dari program studi agribisnis. Pak, minta tolong berhubung karena saya belum masuk di kelas Kalamnya mata kuliah ini, kelas ini di Kalam, maka saya memohon untuk dimasukkan di kelasnya Bapak. Jadi sebutkan sebutkan secara jelas apa yang kita inginkan.
jangan sepotong-sepotong. Jadi harus dikasih tahu, saya mau dikasihkan di kelas kalam atau kuliah apa, kelas apa, di semester berapa. Karena kadang juga ada mahasiswa bertanya, Pak, belum Pak masuk di kelas tak? Sudah tidak memperkenalkan diri, kelas apa yang kau maksud? Gitu. Jadi mohon maaf, mungkin kadang beberapa dosen, kalau misalnya kamu tidak lakukan yang paragraf kedua ini, tidak memperkenalkan diri, mungkin langsung, Pak masukkan Kak di kelas, atau Pak saya tidak masuk di kelas, mengajukan langsung pertanyaan seperti itu, atau mungkin yang lebih parah, kadang ada yang cuma P. Atau ini P bukan orang Islam, mungkin tidak memberi salam gitu. Jadi kadang beberapa dosen kalau adik-adik tidak lakukan seperti ini di paragraf 2, itu adik-adik WA-nya akan diabaikan. Jadi lagi-lagi memulai percakapan di grup ataupun secara langsung, jangan lupa memperkenalkan diri dan minta keperluannya apa secara jelas. Gitu ya. Terus selanjutnya, untuk nama dosen pengajar, mungkin karena masih mahasiswa baru, mungkin masih bingung, mata kuliah saya untuk matematika bisnis ataupun dasar agronomi, siapa ya dosennya? Nah, ini nanti boleh ditanyakan di grup angkatannya. Atau nanti akan di-share oleh program studi. Akan diberitahu bahwa kalau misalnya matematika bisnis, kelas A1 siapa dosennya, kelas A2 siapa dosennya, B1 dan seterusnya. Itu akan disampaikan. Nanti adik-adik bisa menghubungi dosen yang bersangkutan. Oke, untuk persentase saya cukup sekian dan keep calm. Jika masih ada waktu, mungkin boleh ditanya. Karena ini direkam, maka tutorial ini dapat diakses melalui YouTube di Fakultas Pertanian UMI, ataukah juga di YouTube-nya Agribisnis UMI Makassar. Dan ini juga rekamannya dari tahun yang lalu sebenarnya sudah ada di akun YouTube Agribisnis UMI Makassar. Jangan lupa pastikan subscribe dan like. Oke, dengan ini saya kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya proses diskusi. Terima kasih, Pak Jabal. Ya, terima kasih banyak Pak Salis selaku pemateri pada pagi hari ini. Jadi saya harap adik-adik semuanya tetap fokus ya memperhatikan karena ini sangat penting untuk menunjang perpilihan kalian nanti. Dan saya harap yang menonaktifkan videonya coba diaktifkan dulu biar saya bisa memastikan bahwa kalian betul-betul ada di depan laptop atau di depan HP kalian ya. Terus juga jangan lupa di rename ya namanya sesuai dengan format yang sudah disampaikan oleh panitia supaya kita bisa melihat siapa-siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Baik, saya rasa tadi materi yang disampaikan oleh Pak Salis sangat bermanfaat. Dan tentunya mungkin ada yang masih agak kurang mengerti atau bingung gitu ya terkait dengan penggunaan kalam yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya silakan raise hand atau bisa via chat ya, via chat room. Nanti saya akan bacakan. Jadi silakan yang ingin bertanya bisa mengetik pertanyaannya di chat room atau bisa raise hand. Ya, raise hand. Jadi nanti kalau misalnya ada yang raise hand, nanti saya akan panggil dan silahkan langsung bertanya ke pemateri kita. Ada? Silakan. Jadi saya harap adik-adik semuanya nanti itu sudah ini ya. Kita harapannya itu setelah kegiatan ini selesai, itu tidak ada lagi yang merasa bingung penggunaan kalam dan juga Simpadu nanti karena tentunya kedua aplikasi ini adalah hal yang sangat dan wajib untuk kalian ketahui. Ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada satu orang. Oke, ini ada satu orang yang bertanya di chat room. Ini pertanyaannya simple tapi wajib ya, wajib sebenarnya, supaya ada sedikit pencerahan untuk adik-adik semua. Saya langsung persilakan ke Pak Salis Kurniawan. Ini pertanyaannya Pak, apakah akun kalam beda dengan akun si akad? Nah mungkin bisa langsung dijawab. Silakan Pak Salis. Oke, baik. Terima kasih Pak Jabal. Jadi pertanyaannya ini ya sederhana tapi sebenarnya wajib ditahu juga. Jadi apakah beda akun kalam sama beda akun si akad ataupun Simpado? Maka jawabannya itu beda. Jadi adik-adik kalau misalnya mengakses kalam, tadi adik-adik menggunakan username pakai nomor stambuk,
sama password yang kalau pakai default tadi yang saya sudah tunjukkan di awal, tapi nanti bisa diganti. Kalau misalnya akun Kalam, akun Siakat atau Simpadu, itu adik-adik akan akses di website yang berbeda. Nanti dijelaskan sama Pak Agus Trai. Nanti biasanya untuk usernya juga itu menggunakan nomor stambuk dengan ada password default-nya juga. Yang password default ini nanti juga bisa diganti. Jadi intinya sih berbeda. Beda tempat aksesnya, otomatis beda juga untuk akunnya. Gitu. Oke, cukup Pak jawaban. Ya, terima kasih banyak. Saya rasa penjelasannya sangat jelas ya. Jadi itu berbeda antara akun Kalam dan akun Siakat. Makanya kenapa ada dua pemateri kita hadirkan hari ini, karena itu masing-masing beliau akan menjelaskan yang mana akun Kalam, yang mana akun Siakat, seperti itu ya. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Nah, oh Putri Ramadhani. Oke, raise hand-nya ini dia manual ya, luar biasa. Oke, Harus silakan pilih Putri moderator, Pak. Ramadhani. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Pak. Saya mau bertanya. Kan tadi Bapak sebutkan password default-nya itu MHS pagar 2022. Nah, saya coba login, tapi tidak bisa. Apakah itu hanya password untuk sementara aja karena tidak bisa masuk di akun yang Bapak bilang di link Kalam ini. Oke, baik, terima kasih banyak ya Putri Ramadhani. Mungkin saya langsung saja persilakan ke Pak Salih, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya tunjukkan tadi di slide itu adalah saya berasumsi bahwa passwordnya itu password default-nya sama dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya, yaitu MHS tagar sama nama angkatannya. Sengaja saya tuliskan di situ karena saya pikir adik-adik ini sudah diberikan akun Kalamnya. Jadi kalau misalnya mungkin adik-adik coba, saya tadi malam juga coba sih, acak pakai nomor stambuknya mahasiswa baru dengan password default, tapi tidak bisa login. Maka kemungkinannya seperti itu, adik-adik belum dibuatkan akun Kalam sama operator universitas. Jadi nanti kalau misalnya untuk saat ini mungkin bersabar dulu, karena mungkin ngantri ya untuk pembuatan akunnya. Kalau misalnya adik-adik akun Kalamnya itu tersedia, untuk usernya itu pasti nomor stambuk, untuk password loginnya, nanti mungkin akan disampaikan kemudian hari apakah memang sama seperti yang saya tuliskan tadi di PPT, ataukah mungkin justru operator universitas mungkin agak ubah sedikit password default-nya gitu. Jadi mungkin adik-adik kalau coba sekarang mungkin belum bisa login apa-apa karena memang di operator universitas belum dibuatkan untuk di Fakultas Pertanian gitu. Makasih, Pak. Oke. Baik. Terima kasih banyak untuk Putri Ramadhani atas pertanyaannya ya. Saya rasa itu juga mencerahkan ke semua peserta yang lain ya. Oke ya, satu lagi saya akan buka pertanyaan. Mempersilahkan yang ingin bertanya silakan. Ada? Oke, saya Oke, di chat room ada lagi nih Pak Salis, katanya ini akun Kalam ada aplikasinya khusus atau login di Chrome atau di Google seperti itu. Silakan Pak Salis. Oke, untuk Kalam ataupun mungkin Siakat ya ataupun Simpado untuk saat ini belum ada aplikasi khusus di Play Store atau iOS gitu. Jadi adik-adik aksesnya memang di browsernya, apakah pakai Chrome atau Opera ataupun yang lainnya gitu. Mungkin cukup dari saya itu jawabannya. Oke. Ya, jadi itu tadi jawaban dari pemateri kita. Semoga bisa mencerahkan. Yang lain? Oh ya, sebelum saya memberikan kesempatan lagi untuk bertanya, ini kita masih ada kurang lebih 5 menit ya untuk saya buka sesi pertanyaan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan ke adik-adik semua bahwa jangan lupa di chat room kalian itu ada media sosialnya Fakultas Pertanian UMI. Itu jangan lupa di-follow ya, termasuk Instagram, YouTube, Facebook dan yang lain sebagainya, karena tentunya seluruh informasi yang ada di Fakultas Pertanian itu akan kita share di sosial media. Jadi agar kalian tidak ketinggalan informasi, itu silahkan dicek-cek terus di sosial media Fakultas Pertanian supaya kalian tidak ketinggalan informasi, termasuk pelaksanaan penerimaan penyambutan maba dan seterusnya ya, karena semua informasi terkait dengan Fakultas Pertanian UMI itu akan kita share di sosial media Fakultas Pertanian. Oke,
Selanjutnya saya buka lagi sesi pertanyaan, kita masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya langsung atau via chat. Oke. Oke, ini di chat room ada lagi Pak Salis nih. Jadi katanya Pak, jadi akun kalamnya dibuatkan bukan bikin sendiri. Nah, itu pertanyaannya. Silakan Pak Salis. Oke, baik. Langsung saja untuk akun kalamnya itu dibuatkan deh, bukan bikin sendiri. Ya nanti dibuatkan sama operator di tingkat universitas biasanya. Jadi kalau misalnya sudah ada, nanti akan disampaikan. Jadi bukan adik-adik yang masuk di kalam, kemudian daftar dulu, isi identitas dan seterusnya, baru ada akunnya. Jadi nanti tunggu saja informasinya kalau sudah adik-adik sudah bisa akses kelas kalamnya, sudah punya akun kalamnya. Ini tuh Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi tidak buat sendiri ya, kalian dibuatkan. Seperti itu. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau misalnya malu-malu bertanya langsung, bisa via chat ya. Tapi saya rasa kalau kita sudah jadi mahasiswa itu jangan malu untuk bertanya ya. Dan satu juga yang perlu saya tekankan sembari menunggu pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan etika. Ya tadi sudah disinggung oleh Pak Salis, etika mahasiswa jika berkomunikasi dengan dosennya ini harus diperhatikan. Ya. Jadi etika entah saya tidak tahu bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan guru kalian waktu SMA, SMP dan seterusnya. Tapi setidaknya itu pasti sangat berbeda pada saat kalian sudah berkuliah. Ya. Jadi tentunya ini harus kalian perhatikan, etika berkomunikasi dengan dosen itu harus dijaga. Ya, karena di sini etika antara berkomunikasi kalian dengan guru waktu SMA dan SMP itu sangat berbeda pada saat di dunia perkuliahan. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya, silakan adik-adik. Oke, di chat room coba kalian perhatikan ya. Di chat room itu ada grup yang sudah dibuat oleh panitia. Jadi di situ ada dua link grup WA yang sudah di-share. Jadi ada link khusus untuk prodi agroteknologi, ada link khusus prodi agribisnis. Jadi buat kalian yang dari prodi agribisnis itu silahkan masuk ke grup khusus agribisnis ya. Jadi jangan sampai salah grup. Ya, terus untuk prodi agrotek silahkan masuk ke grup agroteknologi karena yang ada sekarang ini kan hanya grup secara keseluruhan ya, belum ada grup di masing-masing prodi. Jadi panitia sudah membuatkan linknya, silahkan join di grup sesuai dengan prodi kalian masing-masing. Oke, ini ada satu yang raise hand, Siti Nur Aisyah ya, mau bertanya, silakan. Mana Siti Nur Aisyah? Kebur. Mungkin salah pencet ya. Oh, saya kira mengghosting, Pak. Siti Nur Aisyah. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Ya, jadi sekali lagi ini penjelasan yang disampaikan oleh pemateri kita ini direkam juga. Jadi nanti kalian bisa tonton kembali kalau misalnya masih ada yang bingung ya. Mungkin pada saat nanti penggunaan akun kalamnya tiba-tiba kalian bingung, ini harus bagaimana kalau misalnya mau join dan lain sebagainya, silahkan dibuka atau diputar kembali video rekamannya. Baik. Lagi yang raise hand, Pak. Raise hand. Sudah, Pak. Sudah ditarik raise hand-nya. Oke, baik. Tidak ada lagi ya yang mau bertanya ya? Oke, katanya salah pencet. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, Pak, saya boleh closing statement, Pak. Oh ya, ini baik. Sebelum saya menutup sesi yang pertama, ini berhubung mungkin sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya rasa dan saya harap kalian semuanya sudah paham terkait dengan akun kalam ini. Ya, mungkin sebelum saya menutup sesi pertama, saya persilakan ke pemateri untuk closing statement-nya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jabal. Jadi sebelum kita akhiri untuk sesi pertama terkait dengan pengenalan kalam, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, karena sudah disampaikan dari awal bahwa ini direkam ya, dan nanti
Sekarang saya sudah masuk di grupnya Agribisnis 2022. Nanti saya akan share di situ PPT yang tadi saya sampaikan. Nanti saya share yang untuk agroteknologi, mungkin saya share ke Pak Jabal ya. Siap. Itu. Dan ada PPT-nya, nanti ada rekamannya. Jadi minta tolong adik-adik, mungkin sebelum bertanya, mungkin bisa menyimak dulu rekamannya, plus membaca PPT-nya. Karena biasanya hal yang ditanyakan sama siswa itu sudah kita cover di rekaman ataupun di PPT-nya. Jadi baca itu dulu deh. Jadi biasakan Ki membaca, budayakan Ki membaca dan menyimak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ada pertanyaan yang adik-adik mungkin bisa sampaikan saja di grupnya, karena biasanya begini, itu pertanyaan dari mahasiswa kadang sama modelnya, sama pertanyaannya. Kalau misalnya kalian wapri, ada misalnya di agribisnis ada 70 orang, kalau 70 orang menanyakan hal yang sama dan itu wapri ke misalnya ke saya semua gitu, ataupun ke dosen yang lain, minta tolong adik-adik, kalau misalnya ada pertanyaan terkait hal yang umum, itu ditanyakan saja di grupnya. Kenapa? Karena bisa jadi pertanyaannya kalian itu sama yang mau ditanyakan sama temannya. Jadi kita yang di grup itu, Bapak Ibu dosennya, itu satu kali jawab saja di situ, supaya yang lain bisa tahu apa jawabannya. Jadi tidak perlu ditanyakan berulang-ulang melalui wapri, padahal pertanyaannya sama saja. Jadi disampaikan saja di grup, nanti kalau kita sempat kita akan jawab pertanyaannya. Dan ingat tadi cara bertanya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kasih perkenalkan diri sama kasih jelas apa pertanyaan tak. Jadi sampaikan di grup saja supaya pertanyaan itu tidak berulang-ulang untuk kita jawab. Bahkan mungkin saja ketika ada yang bertanya, temannya mungkin sudah melalui hambatan itu, temannya mungkin bisa bantu jawab. Gitu ya. Terus kalau di grup, tetap ya sesama, kalau misalnya di grup itu tetap dijaga sopan santun tak sesama peserta, karena di grup itu tetap saling menghargai sama teman-teman tak sesama mahasiswa baru, dan tetap saling menghargai karena dalam situ juga ada dua Bapak Ibu dosen tak. Jadi jangan salah ini ya, karena pernah kejadian ya Pak Mais ya. Jangan salah komunikasi di situ, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebenarnya, karena di situ banyak yang pantau. Gitu ya. Mungkin dari saya Pak cukup closing statement-nya. Terima kasih adik-adik sekalian yang sudah hadir, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan juga saya doakan segera ada akun kalamnya, supaya adik-adik bisa segera untuk menikmati fasilitas LMS dari UMI. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya kira dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salis Kurniawan selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, jadi itulah tadi materi terkait dengan penggunaan akun kalam untuk adik-adik semua. Jadi semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Salis tadi bisa kalian cerna dan pahami secara seksama. Ya, baik.